Tidak jarang juga nih ada cabang olahraga baru yang cukup unik dan bisa dibilang cukup nyeleneh, yang bahkan kita nggak bakalan pernah memikirkan kalau memang cabang olahraga itu bisa pernah ada di sebuah pertandingan olahraga Olimpiade. Halo Mers-Mersku, kembali lagi bersama aku Devi. Apa kabar kalian semua? Aku harap semuanya sehat-sehat aja dimanapun kalian berada. 23 Juli 2021 kemarin akhirnya Olimpiade Tokyo 2020 resmi dibuka. Setelah hampir 1 tahun Olimpiade ini ditunda karena adanya pandemi yang menyerang di seluruh negara di dunia. Sebenarnya sempat beredar kabar juga kalau perhelatan Olimpiade ini akan ditunda lagi karena kasus corona di negara Jepang meningkat. Tapi finally untungnya perhelatan Olimpiade ini tidak jadi ditunda lagi dan tetap dilaksanakan. Ada beberapa hal unik nih yang kemarin mewarnai pembukaan Olimpiade Tokyo 2020. Mulai dari api Olimpiade yang telah mengelilingi 20 kota di 47 prefektur Jepang dan telah menyala selama 121 hari. Kemudian perhelatan yang dibuka langsung oleh Kaisar Naruhito hingga kursi penonton yang dipenuhi oleh patung dan robot pengganti manusia. Dan meskipun Olimpiade ini hanya mengundang tamu-tamu VIP dan tanpa penonton dari berbagai negara, tetapi ternyata euforianya masih dirasakan oleh kita semua. Bahkan nih Google Doodle pun ikut memeriahkannya dengan memberikan 7 minigame Olimpiade yang bisa kalian akses di halaman awal Google. Di Olimpiade ini terdapat 33 cabang olahraga yang dipertandingkan dan ada 5 cabang olahraga baru yang ikut dipertandingkan, yaitu baseball, karate, sport climbing, selancar, dan skateboard. Cabang olahraga baru di setiap perhelatan Olimpiade itu cukup umum. Biasanya nih kalau ganti negara perhelatan otomatis akan ada 1 atau 2 tambahan cabang olahraga baru dan kadang sampai bisa bertahan di beberapa perhelatan ke depan ataupun hanya berhenti di perhelatan kali itu saja. Tidak jarang juga nih ada cabang olahraga baru yang cukup unik dan bisa dibilang cukup nyeleneh, yang bahkan kita nggak bakalan pernah memikirkan kalau memang cabang olahraga itu bisa pernah ada di sebuah pertandingan olahraga Olimpiade. Nah, di video kali ini aku akan membahas beberapa cabang olahraga yang cukup unik yang pernah diadakan di Olimpiade. Apa saja itu? Kita akan langsung mulai dari cabang olahraga yang pertama. Rope climbing atau panjat tali pertama kali dipertandingkan pada Olimpiade 1896 di Athena. Pada cabang olahraga ini, setiap atlet harus dengan cepat menaiki sebuah tali tunggal yang sudah disiapkan dan yang tercepat dengan gaya yang terbaik adalah pemenangnya. Ada 3 nomor ketinggian tali yang dipertandingkan di Olimpiade ini, yaitu di ketinggian 20 meter, 14 meter, dan 8 meter. Pada perlombaan cabang olahraga perdana yang ini dimenangkan oleh Nikolaos Andrakopoulos, atlet asal Yunani yang memiliki waktu dan gaya terbaik. Tetapi sayangnya perlombaan ini hanya bertahan hingga pada Olimpiade 1932 di Los Angeles dan tidak pernah diperlombakan hingga saat ini. Sebenarnya peminat jenis olahraga ini masih sangat banyak sehingga akhirnya muncullah kompetisi tersendiri yang digelar secara internasional selain di Olimpiade, yaitu salah satunya adalah di lomba World Police and Fire Game. Nah, kalau kalian lihat dari namanya saja nih, pasti cabang olahraga ini akan mengingatkan kita dengan film-film berlatar belakang Texas, di mana akan ada 2 orang yang berjalan berlawanan arah, kemudian mereka akan berbalik arah dalam hitungan 1, 2, 3, dan mereka akan mengacungkan pistol dan saling menembak. Pasti kebayangkan ya kacaunya bagaimana, terus ada darah-darahnya gimana. Nah, kalau di Olimpiade ini beda, karena 2 atlet yang bertanding akan sama-sama mengenakan perlengkapan pelindung berat dan menembakkan peluru karet ke satu sama lain. Jadi nggak menggunakan peluru sungguhan, tetapi hanya menggunakan peluru karet saja. Pada saat perlombaan, juri akan menilai dari poin sasaran yang dikenai oleh atlet tersebut, dan yang paling banyak mendapatkan poin adalah yang menjadi pemenangnya. Cabang olahraga ini pertama kali dipertandingkan pada Olimpiade 1906 di Athena, Yunani, dan kemudian pada Olimpiade 1912 di Stockholm, Belgia. Pada perlombaan perdananya, Leo Marolux, atlet asal Prancis, berhak membawa pulang medali emas untuk nomor duel pistol 20 meter dan Konstantinos Kartalos, atlet asal Yunani, untuk nomor duel 30 meter. Dikarenakan beberapa perdebatan dan juga kurangnya peminat dari cabang olahraga ini, akhirnya cabang olahraga ini ditiadakan dan terakhir kali dipertandingkan di Olimpiade 1912.
Club swinging adalah cabang olahraga yang mirip juggling, yaitu dengan cara atlet melempar-lemparkan tongkat berbentuk pin bowling dengan berbagai gaya dan gerakan. Para atlet akan dinilai dari poin terbanyak yang didapatkan dari gerakan dan kemampuan yang dia pertandingkan selama waktu perlombaan. Perlombaan ini sendiri dilakukan secara perdana di Olimpiade 1964 dan pada Olimpiade 1932 merupakan Olimpiade terakhir yang menampilkan lomba ini. Perlombaan klub swinging sendiri disebut-sebut hampir mirip dengan senam irama, tetapi bedanya para atlet klub swinging harus melemparkan tongkat berbentuk pin bowling yang memiliki berat mencapai hampir 45 kg. Berat banget kan ya itu. Kita akan langsung aja lanjut ke perlombaan keempat. Cabang olahraga bersepeda yang saat ini biasanya diikuti oleh satu atlet saja ternyata pernah dilombakan secara beregu dengan menggunakan sepeda tandem. Setiap tim yang berisikan 2 orang akan beradu cepat melintasi lintasan 2000 meter dan yang tercepat akan mendapatkan medali emas. Perlombaan ini diadakan perdana di Olimpiade 1966 di Athena, Yunani dan kemudian dilakukan lagi di Olimpiade 1972 di Munchen, Jerman Barat. Dan di Olimpiade 1972 inilah merupakan Olimpiade terakhir lomba ini dipertandingkan. Kalau dipikir-pikir sedikit lucu kan ya, sepeda tandem itu biasanya kita pakai di tempat-tempat wisata, tapi ternyata pernah dilombakan di sebuah ajang internasional sekelas Olimpiade. Dan sebenarnya kalau kalian yang sudah pernah coba sepeda tandem, kalian pasti mengerti kalau tingkat kesulitan untuk mengendarai sepeda tandem lebih tinggi dibandingkan sepeda yang berisikan 1 orang saja. Karena selain setirnya hanya 1, pengemudinya merupakan 2 orang yang memiliki 2 pemikiran yang berbeda. Jadi kalau umpamanya jatuh nih pasti akan salah-salahan. Biasanya seperti itu. Nah, coba kalian ada pengalaman bermain sepeda tandem? Kalian coba komen di bawah apakah pernah akhirnya salah-salahan terus akhirnya bertengkar? Coba kalian komen di bawah. Kita akan lanjut ke perlombaan cabang olahraga yang kelima. Lomba tarik tambang yang biasa kita pernah adakan di kegiatan Camp Leadership, MOS, Ospek, dan juga lomba 17 Agustusan ternyata pernah diperlombakan di ajang olahraga sekelas Olimpiade. Cabang olahraga ini dikenal dengan sebutan Tug of War dan dipertandingkan pada Olimpiade 1900 di Paris, 1904 di Santa Louis, Missouri, Amerika Serikat, 1908 di London, 1912 di Stockholm, Swedia, dan juga yang terakhir adalah 1920 di Antwerpen, Belgia. Hampir sama seperti tari tambang yang kita kenal, persyaratannya adalah lomba ini diikuti oleh masing-masing negara dengan mengirimkan 8 atlet untuk bertanding di masing-masing sisi tambang. Kemudian mereka harus saling menarik hingga lawan melewati garis yang sudah disepakati. Ya mirip-mirip lah ya seperti tarik tambang yang kita ketahui selama ini. Sayangnya lomba ini hanya bertahan selama 5 periode ajang Olimpiade saja dan tidak pernah diperlombakan lagi sampai saat ini. Mungkin bisa tuh entah kapan kalau kita jadi tuan rumahnya Olimpiade, kita bisa membangkitkan lomba tarik tambang ini. Pasti seru kan ya? Nah, kita akan langsung lanjut ke cabang olahraga yang ke-6. Kabaddi adalah olahraga yang berasal dari Tamil Nadu, India. Olahraga ini awalnya adalah permainan untuk melatih kekuatan tentara. Sekilas kalau kalian tahu, olahraga ini sebenarnya mirip dengan gobak sodor, permainan anak-anak Indonesia zaman dahulu kala. Olahraga ini dilakukan dalam waktu 2 kali 20 menit dengan istirahat 5 menit antar babak. Dan sama dengan perlombaan olahraga lainnya, tim dengan skor tertinggi adalah pemenang dari perlombaan ini. Olahraga ini sendiri pernah dipertandingkan dalam Olimpiade 1936 di Berlin, tetapi sayangnya soal masuknya benar-benar olahraga ini dalam Olimpiade 1936 masih jadi perdebatan. Dikarenakan panitia saat itu ternyata tidak mencatatkan olahraga itu sebagai olahraga eksibisi, padahal para peserta dari setiap negara beranggapan lomba ini merupakan lomba resmi. Meskipun masih menjadi perdebatan tentang catatan apakah lomba ini merupakan lomba resmi yang pernah diadakan di Olimpiade, tetapi kabaddi sendiri sudah dilombakan secara resmi di Asian Games sejak tahun 1900 di Beijing, Cina.
Cabang olahraga terakhir ini merupakan lomba pertama dan terakhir yang melibatkan pembunuhan makhluk hidup, yaitu dengan cara menembak merpati. Pigeon shooting ini dipertandingkan pada Olimpiade 1900 di Paris, Prancis. Sama seperti perlombaan berburu pada umumnya, pemenangnya adalah mereka yang menjatuhkan target paling banyak. Selain itu, dalam pertandingan ini terdapat peraturan yang menyebutkan jika atlet kehilangan kesempatan membunuh merpati dalam 2 kali tembakan berturut-turut, maka ia akan dieliminasi. Oleh karena itulah, ketika merpati baru saja dilepaskan, para atlet akhirnya secara brutal menembaki burung-burung itu. Dan tentunya dalam waktu sekejap, area lapangan lokasi perlombaan itu berlangsung berubah menjadi tempat yang sangat mengerikan. Burung-burung dan darah merpati berjatuhan dari langit. Para penonton pun dihujani darah burung merpati dan juga mayat burung. Tercatat dari 300 burung merpati yang tewas dalam lomba tersebut, dan setelah lomba itu selesai dilakukan, akhirnya banyak protes yang dilakukan oleh pencinta satwa dan juga beberapa orang yang bertanyakan apakah ini benar-benar merupakan sebuah olahraga. Akhirnya lomba ini tidak pernah diadakan lagi dan penyelenggara Olimpiade pun bersepakat untuk tidak melibatkan pembunuhan makhluk hidup dalam perlombaan Olimpiade manapun. Nah, itulah tadi beberapa lomba-lomba unik yang pernah diadakan di Olimpiade, yang bahkan kita pun tidak akan punya pemikiran bahwa lomba itu pernah diadakan di Olimpiade. Selain lomba-lomba olahraga itu, kabarnya nih ada lagi lomba baru, cabang olahraga baru yang kabarnya akan melakukan debut perdananya di Olimpiade 2024 besok di Paris. Apalagi kalau bukan breakdance. Tapi masih lama sih, masih 2024. Kita juga belum melalui Olimpiade 2020 ini kan ya. Masih ada waktu 3 tahun lagi untuk para atlet breakdance kita untuk bersiap agar bisa membawa pulang medali emas ke negara kita tercinta. Untuk Olimpiade Tokyo 2020 sendiri, saat aku mencari materi untuk video kali ini, posisi Indonesia masih berada di peringkat 28 dengan perolehan masing-masing medali perunggu dan perak sebanyak 1 buah saja. Sedangkan untuk peringkat pertama masih ditempati oleh Amerika Serikat dengan 7 medali emas, 3 medali perak, dan 4 medali perunggu. Mari kita dukung dalam doa, semoga banyak medali yang bisa dibawa pulang ke Indonesia. Dan tentunya ini suntikan semangat dari pemerintah yang katanya akan memberikan hadiah uang tunai untuk para atlet yang membawa pulang medali ke Indonesia benar-benar dapat bermanfaat dengan baik. Semoga nih ya, timnas Indonesia dapat membawa pulang beberapa emas dan juga mungkin Indonesia dapat masuk ke dalam peringkat 10 besar. Ada kemungkinan? Coba kalian komen di bawah. Nah, sampai juga kita di ujung video kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like-nya, share ke teman-teman kalian. Dan juga kalau kalian ada ide-ide menarik untuk video-video aku selanjutnya, kalian bisa aja komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan cerita-cerita seru aku lainnya. Jangan lupa juga follow aku di Instagram di @deviamare13. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.